Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kandang Juragan semuanya. Kali ini saya Farli Ramadan dari tim Kandang Juragan akan melakukan perhitungan bisnis, salah satu bisnis yang cukup populer ya di peternakan, yaitu adalah bisnis sapi kurban. Jadi perhitungan ini bisa digunakan sebagai gambaran bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis di bidang peternakan, apalagi di bagian kurban. Nah tentunya perhitungan ini hanya gambaran umum saja, belum juga termasuk hal-hal yang sangat mendetil gitu, tapi insya Allah ini sudah bisa menggambarkan bagaimana kebutuhan dan juga perhitungan mengenai keuntungan bisnisnya begitu. Nah tentu bisnis kurban ini dianggap juga sebagai lebarannya para peternak ya. Jadi Idul Adha itu kan lebaran haji disebutnya, atau juga disebut sebagai lebaran para peternak. Kenapa? Karena ketika itu peternak juga panen, bisa menjual ternaknya dengan mudah dan juga dengan harga yang cukup tinggi. Karena di saat momen itu cukup umum pasarnya, jadi kan kalau di hari-hari biasa mungkin pasarnya tidak terlalu umum untuk sapi potong misalkan. Nah itu, tapi kalau misalkan di kurban itu semua orang bisa menjadi target marketnya, masyarakat umum itu bisa menjadi target pasarnya, dan juga permintaannya sekaligus lagi banyak gitu, karena semua orang bisa melakukan kurban, sehingga banyak juga para peternak atau orang-orang yang ingin memulai bisnis dan juga berusaha itu masuk lewat jalur kurban, anggapannya kayak gitu. Karena saya dan beberapa orang yang saya lihat itu ada mereka memulai bisnisnya di awal sekali, untuk masuk ke peternakan itu dimulai dari pertamanya jualan kurban gitu. Dan walaupun ada juga ya, ada yang berhasil, ada yang juga yang gagal gitu kan, itu semua kembali kepada pengalaman masing-masing begitu. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan asumsi-asumsinya dulu yang ada pada video kali ini gitu. Jadi pada video kali ini saya akan menuliskan ya asumsinya, yaitu penggemukan. Jadi kenapa penggemukan? Karena ketika kita melakukan penggemukan sapi itu kan, misalkan kita beli bakalan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau juga misalkan dari Lampung. Kalau untuk sapi-sapi Jawa dan juga beberapa sapi lainnya, itu kan biasanya mereka ada penyesuaian. Nah tentu untuk menjaga kualitas sapinya itu nggak bisa kalau misalkan kita hanya trading saja. Sebenarnya bisa trading, tapi nanti kualitas sapinya yang dipertanyakan, nanti sapinya masih kurus dan juga belum ada pengondisian dan sebagainya. Tentu juga dengan adanya proses penggemukan ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Selain tadi kualitas sapi yang kita berikan kepada konsumen itu juga lebih maksimal begitu. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi Sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Oke, kita mulai ya hitung-hitungannya. Jadi ada 20. Anggapannya ini kita beli 20 ekor sapi dengan bobot 300 kg per ekornya. Nah ini akan kita gemukkan selama 3 bulan ya. Penggemukan 3 bulan. Atau dibulatkan saja menjadi 90 hari. Ini poin pertama, ini poin kedua. Terus anggapannya kita memelihara 20 ekor. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa hanya butuh satu orang anak kandang saja. Jadi satu orang anak kandang itu cukuplah untuk 20 ekor. Itu hitungan ekonomisnya masih masuk gitu. Dan juga mungkin ini kan 20 ekor sebagai awalan gitu. Jadi kalau misalkan di bawah itu 20 ekor takutnya biaya tenaga kerjanya terlalu tinggi, atau juga kalau misalkan lebih dari itu kan terlalu mahal gitu. Kecuali bapak dan ibu mengurus sendiri untuk kurban ini gitu. Nah penggemukan 3 bulan atau 90 hari. Dan harga per ekor per kilonya
Anggap kita belanja dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, anggap sudah sampai sini. Itu 55.000 per kilogramnya. Gitu. Nah ini untuk asumsi awalnya begitu. Nah oke, kita hitung ya satu persatu ya. Jadi pertama ini kita hitung persatuan ekor sapinya dulu, modal dari mulai sapinya, kemudian juga nanti biaya pemeliharaannya. Nah untuk sapi 300 kg kalau dikalikan 55.000 itu sama dengan 16.500.000. Nah ini kalau biaya seperti ini sebenarnya untuk sapi ukuran segini insya Allah sudah sampai tempat di Bogor gitu, atau di Jabodetabek ya, anggapannya saya melihat bapak ibu nih ada di Jabodetabek atau dimanapun, itu sudah sampai tempat segini biayanya gitu. Terus juga untuk 20 ekor ini juga bisa muat satu mobil, jadi satu mobil fuso ya biasanya, jadi secara ongkos juga tidak terlalu berat begitu. Nah kemudian ini penggemukan 3 bulan. Apa aja sih biayanya? Berarti kan nanti kita perlu rumuskan kan biaya yang diperlukan selama 90 hari ini untuk menghidupi sapinya dan melakukan penggemukan begitu. Jadi pertama yang paling penting adalah pakan ya. Jadi pakan ada, yang pertama adalah rumput ya atau hijauan. Ini hijauan. Terus kemudian biaya yang kedua selain hijauan untuk pakannya adalah konsentrat. Terus yang ketiga ada ampas tahu ya. Nah ini yang cukup banyak digunakan ya. Kalau hijauan kan karena ruminansia itu memang dia butuh serat yang sangat banyak, jadi kebutuhan tertingginya adalah hijauan sebenarnya. Nah ini anggapannya kalau misalkan 20 ekor itu satu orang yang memelihara, itu dia perlu membeli hijauan dari luar begitu. Nah kalau untuk konsentratnya itu juga tentu beli ya kalau konsentrat. Jadi konsentratnya ini tidak perlu terlalu banyak gitu. Tujuannya ini sebagai makanan penambah saja untuk sapinya, dan kita perbanyak di ampas tahu ya. Jadi kan karena ini kurban sebenarnya, jadi tidak perlu memerlukan kualitas daging yang terlalu baik. Yang penting peningkatan bobotnya yang secara signifikan gitu. Jadi kita lihat performa sapinya itu bagus secara badannya, terus juga tidak ada bulunya itu mengkilat dan sebagainya. Jadi secara penampilan saja. Karena itu yang lebih bernilai, karena kan ketika kita korban itu jualnya hidup biasanya kalau misalkan untuk yang umum ya gitu. Nah untuk hijauannya anggapannya kita butuh sekitar 7% ya dari berat badan. Jadi ini hijauannya cukup 20 kg. Ini berdasarkan pengalaman kami untuk sapi ukuran 300 kg butuhnya berapa. Terus kalau konsentratnya itu 3 kg. Sebenarnya tidak terlalu banyak karena memang konsentrat ini sebagai tambahan saja, dan apalagi kan konsentrat ini harganya cukup tinggi. Jadi kita minimalisir dengan menambah ampas tahu biayanya. Jadi ampas tahu ini kita butuh sekitar 10 kg. Ini insya Allah sudah cukup. Nah biayanya berapa untuk hijauan? Ini anggap kita kasih harga Rp 400 per kilogram. Jadi untuk per sapi per ekor per hari biaya hijauannya adalah Rp 8.000 gitu. Ini untuk satu ekor sapi untuk hijauannya saja Rp8.000. Kemudian untuk konsentratnya anggap harganya kita ambil yang cukup standar ya. Jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, itu di angka Rp3.000 per kilogram. Oke, berarti per ekor per hari konsentrat yang dibutuhkan biayanya adalah sebesar Rp9.000. Lalu untuk ampas tahu ini cukup murah sebenarnya. Ini kita mudahkan saja dibuat per kilo, biarpun nanti biasanya ada yang jual per karung, tapi ini kita globalkan. Itu mudahnya per kilo itu perkiraan sekitar Rp700 lah. Berarti per ekor per hari butuh ampas tahu sebesar Rp7.000 biayanya. Nah ini untuk
gambaran. Jadi kalau memang pakan ini adalah biaya terbesar ya dalam biaya operasional peternakan. Jadi ini kita hitung di awal. Kemudian apa aja sih yang dibutuhkan selain pakan? Terus ada tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Juga ada listrik. Ada juga anggaplah obat-obatan ya kayak vitamin dan sebagainya. Ini tenaga kerja tadi kita sudah perhitungkan, anggapannya misalkan 3 juta rupiah per orang gajinya, kemudian dibagi 20 orang ini 20 ekor ini, kemudian dibagi per bulan, anggapannya per ekor per harinya itu jadi kenanya di 5.000 rupiah ya, 5.000 rupiah. Kemudian listrik insya Allah 1.000 rupiah itu udah cukup lah, kita anggap 1.000 rupiah. Dan yang terakhir ada obat-obatan juga, ini 2.000 rupiah. Jadi kalau di total ini pemeliharanya per ekor per hari, biaya yang dibutuhkan untuk memelihara sapi seberat 300 kg itu biayanya adalah sebesar ini per ekor per hari. Nah ini untuk part pertama mengenai hitungannya. Jadi pertama kita tahu modal sapinya perkiraan per 300 kg itu beratnya 16 juta, harganya 16.500.000. Kemudian untuk biaya pemeliharaan per ekor per harinya sebesar 32.000 rupiah per ekor per hari. Begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk menghitung si harga jualnya dan juga keuntungannya. Nah, tadi dengan pemeliharaan seperti itu, kita akan menghitung juga harga jual dari sapinya. Jadi kan tadi 300 kg ya, 300 kg itu jika ditambah 90 hari dengan pakan seperti itu perkiraan ADG atau penambahan bobot badan per harinya itu sekitar 1 kg per hari. Artinya kalau 90 hari pemeliharaan itu ada kenaikan bobot sebesar 90 kg. Jadi nanti bobot akhir sapinya adalah 390 kg. Nah, kemudian ini akan kita hitung harga jualnya. Jadi nanti akan kita hitung harga jual, kemudian nanti kita kurangi dengan biaya modal sapi dan juga pemeliharaannya. Itu. Jadi untuk sapi sebanyak 20 ekor dikalikan 390 kg itu dikalikan juga dengan, kita anggap ya harga jualnya itu 65.000 per kilogram. Ini harganya cukup standar ya, apalagi kalau misalkan kita berikan fasilitas untuk timbang langsung, timbang hidup di tempat. Jadi ini akan lebih menambah added value juga untuk konsumennya begitu. Nah ini harga jualnya adalah sebesar per ekornya itu 25.350.000 rupiah. Yang artinya kalau dikalikan 20 ekor itu omsetnya adalah sebesar 507 juta ya. Sebesar 507 juta rupiah. Oh ini per ekor ya tadi ya. Kali 65.000 itu sebanyak 25.350.000 rupiah. Ini untuk harga per ekornya. Kemudian tadi modal sapinya untuk 20 ekor harga belinya adalah sebesar, tadi sudah kita hitung bersama-sama ya, itu 16.500.000 rupiah. Terus kemudian untuk biaya pemeliharaannya itu juga sama ya, ini 20 ekor juga. Kalau tadi per harinya adalah
harganya Rp32.000 per ekor per hari. Artinya kalau dikalikan 90 hari itu di angka Rp2.880.000. Ini biaya pemeliharaan. Begitu. Nah, ini tinggal dikalikan saja untuk permodalannya. Tuh. Ini berarti tinggal kita kurangi ya nanti. Ini ya. Ini Rp330 juta. Jika dikalikan 20 ya. Kemudian untuk harga pemeliharaannya atau biaya pemeliharaannya dikalikan 20 ekor itu sebesar Rp57.600.000. Jadi perkiraan untuk keuntungan pemeliharaan 20 ekor sapi selama 3 bulan untuk kurban, jika dijual dengan skema seperti ini, keuntungan yang dapat dari memeliharanya adalah sebesar Rp119.400.000. Yang ini jika dibagi ke dalam 20 ekor itu sama dengan Rp5.970.000. Ini per ekor. Jadi seperti ini. Jadi keuntungannya cukup besar ya. Tentu tadi belum juga dikurangi dengan biaya-biaya lain seperti misalkan jika Bapak Ibu menggunakan kandang sewaan dan sebagainya. Itu hanya menghitung dari segi pemeliharaan sapi dan juga biaya-biaya pokoknya saja. Nah, tentu juga nanti perlu ada perhitungan-perhitungan lain untuk terjun dalam bisnis kurban ini. Nanti tentu kita lihat juga ini biayanya besar sekali ya untuk modalnya, berarti ada ini Rp330 juta, tapi juga ini Rp57.600.000. Nanti kita akan juga buat video berikutnya mengenai cara mendapatkan permodalan dan juga bagaimana memulai bisnis usaha di peternakan sapi. Oke, sekian saja dari saya, Farli Ramadan. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe pada channel Kandang Juragan dan juga klik like pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.